Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dimanapun kalian berada selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam mengikuti pembelajaran. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 1, pembelajaran 3. Anak-anak hebat, mengapa di Indonesia terdapat berbagai suku bangsa? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita amati peta Indonesia berikut ini. Pada peta tersebut tampak bahwa negara kita terdiri atas begitu banyak pulau yang terhampar dari Sabang sampai Merauke. Dari pulau besar hingga pulau terkecil. Oleh karena itu, Indonesia memiliki masyarakat yang beragam. Salah satunya adalah keragaman suku bangsa. Berikut ini merupakan faktor penyebab keragaman masyarakat yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah letak strategis wilayah Indonesia. Letak Indonesia sangat strategis, yaitu berada di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Indonesia juga berada di antara benua Asia dan benua Australia. Letak strategis tersebut menjadikan Indonesia berada di tengah-tengah lalu lintas perdagangan. Para pedagang dari berbagai negara datang ke Indonesia. Mereka membawa agama, adat istiadat, dan kebudayaan dari negaranya. Banyak pendatang menyebarkan agama, adat istiadat, dan kebudayaan negaranya, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja. Faktor yang kedua adalah kondisi negara kepulauan. Keadaan geografi Indonesia merupakan wilayah kepulauan yang terdiri atas 13.466 pulau. Banyaknya pulau di Indonesia menyebabkan penduduk yang menempati satu pulau atau sebagian dari satu pulau tumbuh menjadi kesatuan suku bangsa. Tiap-tiap suku bangsa memiliki budaya sendiri. Oleh karena itu, di Indonesia ada banyak suku bangsa dengan budaya yang berbeda-beda. Selanjutnya, faktor yang ketiga adalah perbedaan kondisi alam. Negara Indonesia sangat luas dan terdiri atas 13.466 pulau. Tiap-tiap pulau dibatasi oleh lautan. Selain itu, Indonesia merupakan negara vulkanis dengan banyak pegunungan, baik gunung berapi maupun bukan gunung berapi. Keadaan alam Indonesia tersebut memengaruhi keanekaragaman masyarakatnya. Kehidupan masyarakat pantai berbeda dengan kehidupan masyarakat pegunungan. Masyarakat pantai lebih banyak memanfaatkan laut untuk mempertahankan hidupnya, yaitu dengan menjadi nelayan. Sebaliknya, masyarakat yang tinggal di lereng pegunungan memiliki upaya sendiri untuk mempertahankan hidupnya. Mereka lebih memilih mata pencaharian yang berkaitan dengan relief alam pegunungan, misalnya sebagai peternak atau petani sayur. Lalu, bagaimana dengan masyarakat yang tinggal di kota? Anak-anak hebat, perlu kalian ketahui bahwa masyarakat yang tinggal di kota tentu tidak akan menjadi nelayan. Masyarakat kota cenderung untuk membuka usaha, bekerja di kantor, atau bekerja di pabrik. Kemudian faktor yang keempat yaitu keadaan transportasi dan komunikasi.
Kemajuan dan keterbatasan sarana transportasi dan komunikasi dapat memengaruhi perbedaan masyarakat Indonesia. Kemudahan sarana transportasi dan komunikasi memudahkan masyarakat berhubungan dengan masyarakat lain. Sebaliknya, sarana yang terbatas akan menyulitkan masyarakat dalam berhubungan dan berkomunikasi dengan masyarakat lain. Kondisi ini menjadi penyebab keragaman masyarakat Indonesia. Dan yang terakhir adalah penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Keterbukaan masyarakat terhadap sesuatu yang baru, baik yang datang dari dalam maupun luar masyarakat, membawa pengaruh terhadap perbedaan masyarakat Indonesia. Masyarakat perkotaan relatif mudah menerima orang asing atau budaya lain. Sebaliknya, masyarakat pedalaman sebagian besar sulit menerima sesuatu yang baru. Mereka tetap bertahan pada budaya sendiri dan sulit menerima budaya luar. Anak-anak hebat, keragaman suku bangsa hendaknya menjadi kekayaan bangsa. Hendaknya kita dapat menerima keragaman itu. Kita harus saling menghargai dan bekerja sama dengan semua suku bangsa yang ada di Indonesia. Dengan bekerja sama dan saling menghargai, kita akan hidup damai. Di Indonesia ada ribuan suku bangsa yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Setiap pulau di Indonesia memiliki jenis suku bangsa yang beragam. Bahkan satu pulau di Indonesia bisa ditemukan lebih dari satu suku bangsa yang mendiami pulau tersebut. Mari kita ketahui suku apa saja yang ada di masing-masing provinsi di Indonesia. Coba kalian perhatikan tabel tersebut. Suku bangsa yang ada di Provinsi Aceh yaitu Aceh, Alas, Gayo, Gayo Lut, Gayo Lues, Singkil, Simeulue, Anuk Jame, Tamiang, dan Kluet. Kemudian Provinsi Sumatera Utara ada suku bangsa Batak Angkola, Batak Karo, Batak Mandailing, Batak Pakpak, Batak Simalungun, Batak Toba, Ulu, dan Nias. Kemudian di Provinsi Sumatera Barat ada suku bangsa Mentawai, Minangkabau, Guci, Jamba, Piliang, Caniago, Tanjung, Sikumbang, dan Koto. Kemudian di Provinsi Jambi ada suku bangsa Anak Dalam, Jambi, Kerinci, Melayu, Bajau, Batin, Kubu, dan Penghulu. Kemudian pada Provinsi Riau memiliki suku bangsa Akit, Melayu Riau, Rawa, Hutan, Sakai, Bonai, Laut, dan Talang Mama. Kemudian Provinsi Kepulauan Riau ada suku bangsa Melayu, Laut, dan Batak. Pada Provinsi Sumatera Selatan ada suku bangsa Gumai, Kayu Agung, Kubu, Pasema, Palembang, Ranau-Kisan, Komering, Ogan, Lematang, Lintang, Semendo, dan Rejang. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ada suku bangsa Bangka, Belitung, Lom, Sawang, Sekak, Pangkal Pinang, Melayu, dan Toboali. Kemudian Provinsi Bengkulu ada suku bangsa Enggano, Kaur, Lembak, Muko-Muko, Semendo, Serawai, Melayu, Seka, Rejang, dan Lebong. Dan Lampung ada suku bangsa Abung, Krui, Melayu, Lampung, Rawas, Semendo, dan Pasema. Dan masih ada suku bangsa lain yang ada di provinsi di Indonesia lainnya.
Anak-anak hebat, begitu banyak suku bangsa di Indonesia. Dalam satu provinsi bisa terdapat lebih dari satu suku bangsa. Namun, semua suku bangsa dapat hidup berdampingan dalam persatuan dan kesatuan. Sekarang tugas untuk kalian. Yang pertama, di manakah provinsi tempat tinggal kalian saat ini? Kemudian yang kedua, suku apa saja yang ada di provinsi tersebut? Yang ketiga, bagaimana kehidupan kalian di antara keragaman suku yang ada tersebut? Dan yang terakhir, sikap apa saja yang harus kalian kembangkan di tengah keragaman suku bangsa tersebut agar kalian bisa hidup berdampingan tanpa ada perselisihan? Kerjakan di buku tulis ya anak-anak. Nah, pesan untuk kalian, dimanapun kalian berada, di provinsi manapun kalian tinggal, hargai dan patuhilah norma dan aturan yang berlaku di daerah tersebut. Demikian pembelajaran kita hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.